Sebuah lagu hari ini bisa viral dalam hitungan jam. Tapi tahukah historian butuh ribuan tahun bagi musik Indonesia untuk menemukan jati dirinya? Sebelum Spotify, sebelum radio, bahkan sebelum notasi musik dikenal, Nusantara sudah punya suara. Dari denting gamelan yang menggema di Istana Majapahit, hingga keroncong, musik yang lahir dari benturan budaya Portugis. Setiap nada menyimpan cerita tentang kekuasaan, penjajahan, dan perjuangan. Lalu, bagaimana perjalanan panjang musik Indonesia sebenarnya? Yuk tonton videonya sampai selesai untuk tahu jawabannya. Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, belajar sejarah. Jauh sebelum panggung megah dan industri hiburan, musik telah hidup di tengah masyarakat Nusantara. Di masa prasejarah, musik bukan hiburan, melainkan bagian dari kehidupan. Bunyi bambu yang dipukul, kayu yang diketuk, batu yang dibenturkan. Semua berasal dari alam dan digunakan dalam ritual keagamaan, upacara adat, hingga hiburan rakyat. Belum ada notasi, belum ada teori, namun setiap bunyi punya makna. Musik lahir dari kebutuhan manusia untuk berkomunikasi dengan alam dan kepercayaan. Memasuki abad ke-8 hingga ke-14, saat kerajaan Hindu-Buddha berkembang, musik mulai mengalami perubahan terstruktur dan syarat makna budaya. Dia tidak lagi sekadar bunyi, melainkan simbol budaya dan kekuasaan. Kisah-kisah epik seperti Ramayana dan Mahabharata dipentaskan melalui seni wayang dengan iringan musik tradisional yang memperkuat emosi cerita. Pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit, sekitar abad ke-14, musik mencapai puncak kemegahannya dan menjadi simbol kemegahan kerajaan. Instrumen seperti gamelan berkembang pesat di Jawa dan Bali. Bukan hanya sebagai hiburan istana, tapi juga sebagai identitas budaya. Nada-nadanya tenang, teratur, dan syarat filosofi. Hingga hari ini, gamelan tetap hidup sebagai salah satu warisan musik tertua di dunia. Memasuki abad ke-15 hingga ke-16, pengaruh Islam datang dan membawa perubahan besar dalam dunia musik Nusantara. Musik mulai mengalami akulturasi budaya yang unik. Alat musik seperti rebana dan gambus diperkenalkan, dan lahirlah bentuk musik religius seperti kasidah. Musik pada masa ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tapi juga menjadi sarana dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam. Perpaduan antara budaya lokal dan nilai-nilai Islam menciptakan warna baru dalam perkembangan musik Indonesia. Perubahan besar kembali terjadi saat Eropa datang ke Nusantara pada abad ke-16. Kedatangan Portugis menjadi titik awal masuknya pengaruh musik Barat ke Indonesia.
terutama sekitar tahun 1511 ketika Portugis berhasil menguasai Malaka. Melalui jalur perdagangan dan penyebaran budaya, mereka memperkenalkan alat musik seperti gitar, ukulele, dan biola, serta sistem tangga nada yang sebelumnya belum dikenal luas oleh masyarakat lokal. Dari proses interaksi inilah lahir musik keroncong, yang merupakan hasil percampuran antara musik Portugis dengan tradisi lokal Nusantara. Pada awalnya, musik keroncong berkembang di kalangan masyarakat pesisir dan komunitas keturunan Portugis, khususnya di wilayah Batavia dan Maluku. Seiring waktu, musik ini mulai menyebar ke berbagai daerah dan mengalami penyesuaian dengan budaya setempat. Ciri khasnya yang lembut, ritmis, dan melankolis membuat keroncong mudah diterima oleh masyarakat luas. Bahkan, pada abad ke-19, keroncong mulai dikenal sebagai musik rakyat yang populer dan sering dimainkan dalam berbagai acara sosial. Memasuki abad ke-17 hingga awal abad ke-20, pengaruh musik barat semakin kuat dan meluas. Pemerintah kolonial membawa berbagai bentuk hiburan Eropa, seperti opera, musik klasik, dan dansa, yang secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan musik lokal. Pada masa ini, terjadi perpaduan yang semakin kompleks antara musik tradisional Indonesia dengan unsur-unsur barat, baik dari segi alat musik, harmoni, maupun gaya pertunjukan. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, keroncong mengalami perkembangan yang semakin pesat, serta mulai memasuki dunia rekaman dan pertunjukan modern. Musik ini tidak lagi hanya dimainkan secara tradisional, tapi juga dipentaskan dalam format orkes dan mulai dikenal di kalangan masyarakat perkotaan. Keroncong pun berkembang menjadi simbol identitas musik Indonesia pada masa itu, sekaligus menjadi jembatan antara budaya timur dan barat yang hidup berdampingan di Nusantara. Musik Indonesia mengalami modernisasi sekitar tahun 1920-an hingga 1940-an. Muncul berbagai lagu-lagu perjuangan yang digunakan sebagai alat untuk membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Musik menjadi bagian penting dalam perjuangan melawan penjajahan. Perkembangan ini semakin pesat setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di era 1950-an hingga 1960-an, lahirlah tokoh-tokoh besar seperti Ismail Marzuki, yang menciptakan lagu-lagu legendaris penuh makna perjuangan, cinta tanah air, dan kehidupan sosial masyarakat. Genre musik seperti keroncong dan orkes Melayu semakin berkembang dan digemari oleh berbagai kalangan. Musik Indonesia mulai menunjukkan jati dirinya sebagai identitas bangsa yang kaya akan budaya. Dasawarsa 1970 sampai 1980-an, musik Indonesia memasuki masa keemasan. Musik ini dipengaruhi oleh gelombang musik dunia, seperti rock, pop, dan jazz. Muncul juga musisi besar, seperti Rhoma Irama, yang membawa warna baru dalam musik pop Indonesia.
industri musik mulai terbentuk lebih profesional dengan hadirnya label rekaman serta media seperti radio dan televisi. Pada masa ini, musik tidak hanya menjadi ekspresi seni, tapi juga industri yang berkembang pesat. Di era globalisasi, musik Indonesia semakin beragam. Band-band seperti Dewa 19, Slank, dan Sheila on 7 menjadi ikon generasi muda. Genre pop, rock alternatif, hingga indie mulai berkembang. Teknologi kaset dan CD membuat distribusi musik semakin luas. Namun perubahan besar terjadi ketika memasuki era digital, sekitar tahun 2010-an. Platform seperti YouTube dan Spotify mengubah cara orang menikmati musik. Sekarang, musisi tidak lagi harus bergantung pada label besar. Siapapun bisa merilis karya dan menjadi viral dalam waktu singkat. Itu tadi sejarah panjang perjalanan musik Indonesia. Hari ini, musik Indonesia terus berkembang dengan sangat dinamis. Kolaborasi lintas genre, budaya, bahkan negara semakin sering terjadi. Dari gamelan kuno hingga musik digital modern, perjalanan musik Indonesia adalah bukti bahwa budaya selalu beradaptasi dengan zaman. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa musik bukan hanya sekadar hiburan, tapi juga cermin perjalanan bangsa, identitas, dan ekspresi jiwa manusia. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.